Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model matematika tentang ketergantungan mahasiswa matematika UGM terhadap software Wolfram Alpha. Dari kelompok 5 ada saya, Amalia Putri Khairunisa. Kemudian ada saya, Nabila. Saya Aziza Nurhausi. Saya Amalia Rama Alfianti. Dan saya Nabila Lia Rahmat. Untuk yang pertama, latar belakang dari permodelan ini. Semakin cepat perkembangan teknologi, membuat kegiatan manusia dapat dilakukan dengan mudah, tak terkecuali dalam bidang pendidikan, khususnya pada bidang matematika. Di masa ini, banyak website-website matematika yang bermunculan, salah satunya yaitu Wolfram Alpha. Di Wolfram Alpha ini, kita dapat menghitung berbagai perhitungan matematika dengan lebih mudah, contohnya menghitung power matrix P. Awalnya kita membutuhkan waktu yang cukup lama bila kita melakukan perhitungan secara manual, namun dengan software ini waktunya akan menjadi jauh lebih singkat. Namun di balik kelebihan yang dimiliki, tentunya ada kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan seperti ketergantungan terhadap software ini. Tujuan dari model matematika ini sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan mahasiswa S1 Matematika UGM terkait software Wolfram Alpha. Kemudian, untuk mengetahui intensitas mahasiswa S1 Matematika UGM dalam menggunakan Wolfram Alpha. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat ketergantungan mahasiswa S1 Matematika UGM terhadap Wolfram Alpha. Baik, selanjutnya asumsi yang kami gunakan dalam pemodelan ini adalah yang pertama, sampel yang digunakan yaitu mahasiswa S1 Matematika FMIPA UGM angkatan 2018, 19, 20, 21, dan 2022. Kemudian asumsi yang kedua, mahasiswa yang berpotensi ketergantungan Wolfram Alpha adalah mahasiswa yang mengetahui software Wolfram Alpha ini. Kemudian yang ketiga, mahasiswa yang ketergantungan Wolfram Alpha merupakan mahasiswa yang sering menggunakan software Wolfram Alpha. Yang keempat, mahasiswa yang telah sembuh dari ketergantungan merupakan mahasiswa yang berhenti menggunakan software Wolfram Alpha. Yang kelima, mahasiswa yang telah berhenti dapat kembali menggunakan software Wolfram Alpha ini lagi. Kemudian yang terakhir, populasi ini tertutup. Kemudian variabel yang kami gunakan dalam pemodelan ini yaitu variabel S yang merupakan banyaknya mahasiswa yang mengetahui software Wolfram Alpha. Kemudian variabel I, yaitu banyaknya mahasiswa yang menggunakan software Wolfram Alpha. Variabel R, banyaknya mahasiswa yang berhenti menggunakan software Wolfram Alpha, dan N merupakan total populasi. Yang selanjutnya ada diagram SIR-nya. Dari seluruh populasi N terdapat intensitas sebesar mu, sehingga mahasiswa mengetahui software Wolfram Alpha. Dan sebesar intensitas alfa, mahasiswa ketergantungan terhadap software Wolfram Alpha. Dan sebesar beta, mahasiswa akan berhenti menggunakan software Wolfram Alpha dan akan kembali menggunakan software Wolfram Alpha atau ketergantungan itu sebesar intensitas gamma. Selanjutnya ada pemodelan. Dari diagram yang tadi telah ditayangkan, dapat dimodelkan bersamaan matematika seperti yang tertera di layar, dengan mu adalah intensitas mahasiswa yang mengetahui software Wolfram Alpha, alpha intensitas mahasiswa yang sering menggunakan software Wolfram Alpha, beta intensitas mahasiswa yang berhenti menggunakan software Wolfram Alpha, gamma mahasiswa matematika yang sering menggunakan software Wolfram Alpha, theta besar interaksi antara mahasiswa yang sering menggunakan dengan mahasiswa yang berhenti menggunakan software Wolfram Alpha. Baik, selanjutnya akan dipaparkan mengenai hasil survei. Kemarin kami mengadakan survei menggunakan Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa S1 Matematika FMIPA UGM angkatan 2018 hingga angkatan 2022.
Adapun dari hasil survei ini didapatkan total 54 responden dengan rincian jumlah mahasiswa yang mengetahui Wolfram Alpha sebanyak 49, kemudian jumlah mahasiswa yang pernah mendengar namun tidak menggunakan Wolfram Alpha sebanyak 2, dan jumlah mahasiswa yang tidak mengetahui Wolfram Alpha sebanyak 3. Kemudian jumlah mahasiswa yang masih menggunakan Wolfram Alpha sebanyak 37, jumlah mahasiswa yang sudah tidak menggunakan Wolfram Alpha atau berhenti itu sebanyak 12, dan jumlah mahasiswa yang tidak pernah menggunakan Wolfram Alpha sebanyak 5. Adapun rata-rata intensitas penggunaan Wolfram Alpha dari skala 1 sampai 10 itu sebanyak 5,67. Sedangkan rata-rata peluang mahasiswa yang berhenti untuk kembali menggunakan Wolfram Alpha dengan skala 1 sampai 10 adalah 1,88. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei dari 54 responden yang merupakan mahasiswa S1 Matematika FMIPA UGM angkatan 2018 sampai 2022, serta hasil pengolahan data, maka didapatkan nilai parameter sebagai berikut dengan mu sebesar 0,907, alfa sebesar 0,535, beta sebesar 0,107, gamma sebesar 0,611, dan theta sebesar 0,1. Adapun theta ini kami mengasumsikan bahwa besarnya interaksi satu orang itu bisa mempengaruhi 10 mahasiswa yang lain. Selanjutnya, diasumsikan bahwa 54 responden merupakan sampel dari seluruh mahasiswa S1 Matematika FMIPA UGM angkatan 2018 sampai 2022. Sehingga diambil total populasi adalah jumlah dari mahasiswa S1 Matematika FMIPA UGM angkatan 2018 sampai 2022, atau dengan kata lain N sebesar 340. Kemudian, penentuan nilai awal sendiri berdasarkan hasil survei didapatkan 24,1% dari responden menggunakan Wolfram Alpha setiap mengerjakan tugas, dan 26,5% responden pernah dan sudah tidak menggunakan Wolfram Alpha. Sehingga dapat ditentukan nilai awal sebagai berikut, yaitu I0 sama dengan 24,1% dikali jumlah populasi, yaitu 340, dan dihasilkan 82. Kemudian R0 yaitu 26,5% dikali 340 dan didapatkan 91, dan S0 ini merupakan populasi total dikurangi I dikurangi R dan didapatkan 167. Selanjutnya, dengan pemodelan yang kami telah tayangkan sebelumnya dan dengan nilai awal dan parameter yang sudah kami tayangkan juga, kami peroleh grafik berikut dengan menggunakan Python, yaitu untuk grafik yang warna oranye adalah mahasiswa yang menggunakan Wolfram, yang biru adalah mahasiswa yang mengetahui Wolfram, dan yang warna hijau adalah mahasiswa yang berhenti menggunakan Wolfram. Untuk grafik biru, mahasiswa yang mengetahui jadi penurunan menurut waktu terhadap waktu. Untuk yang grafik mahasiswa yang menggunakan Wolfram terdapat kenaikan terhadap waktu, sedangkan mahasiswa yang berhenti menggunakan Wolfram terdapat penurunan terhadap waktu. Selanjutnya, untuk titik equilibrium akan ditentukan titik equilibrium dengan mencari solusi dari sistem persamaan yang sebelumnya, yaitu mu n dikurangi alpha s sama dengan 0, alpha s dikurangi beta i ditambah gamma r sama dengan 0, dan beta i dikurangi theta gamma ir sama dengan 0. Dengan menggunakan perhitungan secara numerik dengan metode Newton-Raphson diperoleh titik equilibrium, yaitu SIR berturut-turut kurang lebih adalah 54, 276, dan 10. Baik, selanjutnya interpretasi dari grafik yang telah ditampilkan sebelumnya. Berdasarkan grafik solusi sebelumnya, grafik mahasiswa yang mengetahui software Wolfram Alpha mengalami penurunan, dan berbanding terbalik dengan mahasiswa yang menggunakan software Wolfram Alpha, di mana mahasiswa yang menggunakan tersebut mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya keterkaitan mahasiswa terhadap software Wolfram Alpha yang awalnya hanya sekedar mengetahui menjadi menggunakan software tersebut.
Kemudian di sisi lain, grafik mahasiswa yang berhenti menggunakan software Wolfram Alpha mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak mahasiswa cukup ketergantungan dengan software Wolfram Alpha dikarenakan kegunaan software Wolfram Alpha ini cukup bisa membantu untuk penyelesaian masalah matematika, baik masalah yang sederhana maupun masalah yang kompleks. Terlebih lagi, dapat kemungkinan bahwa mahasiswa yang berhenti menggunakan akan kembali menggunakan software tersebut lagi. Oke, untuk interpretasi selanjutnya yaitu berdasarkan perhitungan titik equilibrium diperoleh S sebesar 54, I sebesar 276, dan R sebesar 10. Perhitungan titik equilibriumnya menunjukkan sebanyak 54 mahasiswa hanya menggunakan software Wolfram Alpha. 276 mahasiswa mengetahui dan sering menggunakan software Wolfram Alpha, dan 10 mahasiswa lainnya berhenti menggunakan software Wolfram Alpha. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa intensitas mahasiswa S1 Matematika FMIPA UGM yang sering menggunakan software Wolfram Alpha mencapai 81%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.